Halo semua, selamat datang di channel The Comfort Zone Film bersama gue Adam di sini. Dan kali ini kita akan membedah cerita dari film Bid'ah, serial drama Malaysia tahun 2025 yang mengangkat tema keagamaan yang memicu kontroversi terhadap kaum tertentu yang memang merasa kena senggol ya. Dan serial drama ini terdiri dari 15 episode yang udah gue singkat ke dalam satu video aja. Dan semoga video ini bisa mewakili keseluruhan ceritanya. Nah, jadi cerita berpusat pada seorang wanita bernama Baiduri, seorang wanita muda yang dipaksa oleh ibunya untuk bergabung dengan sebuah sekte keagamaan bernama Jihad Ummah. Nah, sekte ini dipimpin oleh seorang guru besar bernama Walid Muhammad Mahdi Ilman. Sebut saja Walid, seorang pemimpin karismatik yang menyembunyikan praktik-praktik menyimpang di balik ajaran agama, termasuk pernikahan paksa dan penyemprotan lendir. Nah, jadi seperti apa praktik menyimpang dari si Walid ini? Nah, sampai sini yang masih berminat langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita dibuka di mana kita diperlihatkan dengan sebuah sekte agama yang bernama Jihad Ummah yang dipimpin oleh seorang bernama Walid. Yang diceritakan Walid ini memiliki 4 orang istri. Nah, kita sebut aja sekte ya, karena walaupun Walid berkedok sebagai agama Islam, namun ajarannya sangat tidak mencerminkan agama Islam. Nah, salah satunya bahwa ia mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Dan selain itu sebenarnya masih banyak lagi praktek-praktek lainnya seperti mencium air cucian kaki sampai menikah tanpa syariat Islam, yang hal-hal itu sangat jauh dari ajaran Islam ya. Dan karena merasa sebagai Imam Mahdi yang diutus oleh Tuhan ya, Walid ini merasa harus memiliki banyak pengikut. Nah, keempat istrinya tadi ini yang Walid percaya diberikan tugas dalam mengumpulkan para pengikut sebanyak-banyaknya. Ya, walaupun pada kenyataannya memiliki 4 istri sangatlah tidak mudah ya, karena tidak jarang kepada 4 istrinya ini Walid kerap terlibat konflik karena merasa diperlakukan tidak adil sama Walid ya. Oke, jadi suatu hari terlihat Walid ini lagi memberikan ceramah kepada para jemaahnya ya, yang di sana para jemaahnya diharuskan juga untuk mencium kaki dan meminum air bekas cuci kakinya. Nah, di tengah mereka terdapat seorang wanita cantik bernama Baiduri, yang saat itu dia hadir karena dia ini diajak sama sang ibu yang bernama Kalsum untuk mengikuti kajian itu untuk menjadi jemaah Jihad Ummah. Nah, begitu sampai di sana, betapa kagetnya Baiduri ketika ia melihat para jemaah di sana mencium kaki si Walid. Nah, si Baiduri ini merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres di sini dengan apa yang diajarkan sama Walid. Nah, karena hal itu sama sekali nggak diajarkan sama agamanya. Nah, Baiduri ini memohon agar sang ibu ini sadar karena ajaran yang diajarkan sama Walid itu merupakan ajaran sesat menurutnya. Nah, beberapa saat kemudian antrian itu membawa Baiduri untuk mendapatkan giliran meminum air rendaman kaki dan mencium kaki Walid. Nah, selayaknya wanita yang memiliki akhlak yang baik, dalam hati Baiduri meronta dan tidak mau menuruti apa yang bukan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melihat kejadian itu, para jemaah ini murka sama Baiduri karena kok berani-beraninya melakukan hal gak sopan sama imam mereka. Nah, alih-alih hal itu membuat Walid marah, nah ternyata Walid malah tersenyum. Walaupun Baiduri ditampar oleh ibunya sendiri karena telah mempermalukan dirinya di hadapan para jemaah lain. Nah, kemudian ibunya berkata kalau semua yang Walid ajarkan itu adalah kebenaran dan enggak ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi menurutnya semuanya ini udah mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan hadis. Dan dengan tegas di sini Baiduri menegaskan kalau meminum air rendaman kaki dan mencium kaki itu bukanlah hal yang diajarkan dalam agama Islam. Nah, sang ibu pada titik ini sangat kecewa karena merasa kok bisa-bisanya Baiduri ini merasa lebih pintar darinya. Nah, tapi bukannya marah ya saat itu, rupanya Walid malah berkata kalau Baiduri ini pasti dikirim sama Allah dengan satu alasan dan dia merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki akhlaknya. Jemaahnya melihat sikap Walid yang begitu sabar dan menerima perlakuan Baiduri membuat para jemaah ini tentu menjadi semakin yakin kalau Walid ini benar-benar utusan Allah. Nah, setelah kejadian itu, istri kedua, kita sebut aja, sebenarnya dia punya nama ya, cuman biar kalian gak bingung gue sebut aja istri kedua ya. Jadi si istri kedua Walid ini menyarankan untuk menikahkan Baiduri dengan salah seorang jemaah
agar si Baiduri ini lebih mudah dituntun ke jalan yang benar menurutnya ya. Nah, namun pendapat tersebut ditolak sama istri pertama karena menurutnya pernikahan itu bukanlah solusi dalam memperbaiki akhlak. Hingga keesokan harinya, rupanya akibat kejadian kemarin ya, yang pada kaget ya, membuat Walid ini sangat khawatir dengan sikap Baiduri. Karena menurutnya si Baiduri ini memiliki potensi untuk bisa menjadi Sri Kandi Islam. Nah, secara harfiah sebenarnya maksud dari Sri Kandi Islam di sini merujuk pada pahlawan wanita atau pejuang perempuan dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, namun dalam konteks film ini, Walid menyalahgunakan istilah tersebut untuk memberikan istilah religius pada praktik-praktik penyimpang yang dilakukannya. Seperti halnya wanita yang mau melakukan pernikahan batin ini akan dicap sebagai Sri Kandi dakwah atau dianggap sebagai pejuang kelompok Walid. Nah, nikah batin yang dimaksud di sini adalah jadi terdapat sebuah aturan kalau hanya Walid yang boleh menentukan jodoh setiap jemaahnya. Nah, artinya tiap jemaah ini tidak boleh memilih jodoh sendiri karena jodoh mereka akan dipilih atas pilihan Walid. Dan itulah yang dikenal dengan nama nikah batin di sini. Nah, sementara itu di tempat lain, Baiduri yang masih shock ya atas kejadian di tempat Walid kemarin menceritakan soal kejadian itu kepada temannya bernama Ashikin. Nah, yang membuat Baiduri sedih adalah karena ibunya telah menjadi jemaah Walid sehingga sang ibu rela melakukan perbuatan yang dianggap bid'ah oleh agama. Karena semenjak sang ibu terjerumus dengan ajarannya si Walid, rupanya situasi di rumah ini menjadi nggak harmonis nih, karena ibunya ini sangat terobsesi pada Walid, bahkan tidak memperdulikan suaminya sendiri. Nah, kondisi semakin parah ketika setibanya di rumah, Baiduri ini mendapatkan kabar bahwa sang ibu rupanya akan menikahkannya dengan seorang jemaah. Nah, sontak Baiduri menolak dan lebih memilih mati daripada menikahi pria yang tidak ia cintai. Nah, diperburuk, ia juga harus menjadi bagian dari jemaahnya Walid. Nah, selang beberapa hari kemudian, kabar akan dinikahkannya Baiduri tersebar kepada para jemaah. Nah, kemudian istri ketiga dari Walid ini berfirasat kalau sebenarnya jangan-jangan nih ide menikahkan Baiduri adalah ide dari Walid yang diam-diam Walid ini akan menikahi Baiduri. Nah, walaupun saat itu Walid berkata kalau rupanya dia sudah sangat bersyukur dan merasa cukup dengan memiliki 4 istri. Nah, namun pada titik ini Walid kan belum melihat nih wajah Baiduri itu secara langsung seperti apa. Karena di pertemuan terakhir Baiduri ini kerap menggunakan cadar. Nah, namun tiba-tiba saja saat sedang berkumpul, rupanya Walid didatangi oleh istri keempat. Nah, yang pada saat itu si istri keempat ini protes keras nih sama Walid. Karena merasa Walid ini tidak memperlakukannya dengan adil dan merasa Walid ini kok lebih sayang nih sama istri yang lain. Nah, mendengar hal itu, Walid sangat marah di sini karena merasa istri yang keempat ini kok berani-beraninya melawan. Nah, Walid bahkan berkata kalau menikahi keempat istrinya itu merupakan perintah dari Rasulullah, katanya gitu. Nah, Walid ini mengatakan agar istri-istrinya itu nggak boleh saling cemburu satu sama lain. Jadi mereka ini harus belajar ikhlas karena jaminannya surga nih, katanya. Nah, namun rupanya kejadian protes dari istri keempat tersebut rupanya berbuntut panjang karena kemudian Walid ini berencana menceraikan dan mengasingkan si istri keempatnya itu karena dianggap melawan ya. Singkat kata, si istri keempat ini ditalak gitu ya, diceraiin dan diasingkan ke tempat lain. Nah, beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu ya, dan kini ia berencana untuk mempunyai usaha atau kerja di perusahaan. Nah, namun pada saat itu si ibu ini menyarankan agar Baiduri ini lebih baik bekerja di tempatnya jihad ummah. Nah, tapi di sini Baiduri menolak karena ia sama sekali nggak minat bekerja di jemaah itu. Nah, mendengar perkataan dari sang anak tentu membuat sang ibu ini menjadi sangat marah karena Baiduri terkesan menyepelekan jihad ummah. Nah, kemudian Baiduri ini bercerita nih sama kawannya lagi nih, sama si Ashikin ya, beberapa hari kemudian kalau ibunya ini kok semakin sering nih ngikutin kajian si Walid ya, bahkan selalu ngajakin dia. Nah, si temannya Baiduri yang bernama Ashikin ini mengingatkan kalau Baiduri ini jangan sampai terbawa emosi nih, karena bagaimanapun ya dia harus hormat dan harus patuh sama ibunya. Nah, karena pesan dari kawannya itu, akhirnya Baiduri jadi tetap nurut dengan sang ibu dan masih mau diajak lagi untuk pergi ke tempat Walid, walaupun dalam hatinya udah nggak mau sebenarnya dia mau ke sana ya. Nah, kemudian saat tengah pergi ke tempat Walid, Baiduri bersama sang ibu pergi menyeberang sungai ya, naik sungai. Nah, namun secara tidak sengaja tiba-tiba cadar yang Baiduri gunakan jatuh dan seketika yang tidak sengaja yang membuat Walid melihat muka dari si Baiduri membuat Walid ini terkesan dengan kecantikannya.
Nah, dari mukanya ini kayaknya udah ada niat-niat tersembunyi nih. Nah, setibanya di sana, Baiduri ini merasa sangat heran ya di sana, karena di sana dia baru aja nih ngelihat apa yang dimaksud dengan pernikahan batin ya, yang dimana Walid memilihkan jodoh untuk para jemaah lelaki, dan jemaah lelaki yang di sini juga udah sangat tua banget ya. Nah, ibarat kata nih udah maghrib, bentar lagi isya, dan tentu dari usia mereka juga harusnya mereka ini udah punya istri masing-masing, tapi mereka ini malah akan dinikahkan dengan para wanita-wanita muda di sana. Nah, sepulang dari sana, Baiduri kembali lagi terlibat perselisihan nih dengan sang ibu yang kembali berkata kalau dia tuh nggak setuju lah sama ajaran Walid ya, karena menikahkan anak umur 16 tahun dengan orang yang jauh lebih tua dan dijadikan istri ketiga, bahkan istri keempat itu udah di luar nalarnya dia ya. Nah, namun bukannya sadar, sang ibu malah berkata kalau dulu ya, nenek moyang mereka juga menikah di usia muda dan bahkan menikah dengan para syekh yang hal itu akan dijamin bakal masuk surga menurutnya. Nah, tapi Baiduri tetap nggak setuju dengan pendapat sang ibu, karena dia nggak mau sang ibu ini membelokkan ajaran agama untuk membodohi para jemaah. Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Baiduri dikagetkan lagi dengan pertengkaran kedua orang tuanya ya. Jadi si bapak dan ibunya itu bertengkar. Nah, pertengkaran itu dimulai karena saat itu diceritakan si ibunya Baiduri ini dia harus segera kembali ke tempat Walid untuk menyambut jemaah yang baru pulang dari negara Yaman. Nah, mendengar alasan itu, ayahnya Baiduri ini sangat marah. Karena kok bisa-bisanya istrinya kok malah lebih mementingkan urusan lain dibandingkan keluarga. Nah, akhirnya ayah Baiduri ini tetap mengizinkan istrinya itu untuk pergi ke tempat Walid, tapi dengan catatan talak 1. Nah, mendengar pertengkaran itu, Baiduri hanya bisa terdiam karena nggak menduga hubungan orang tuanya itu jadi retak ya sekarang. Nah, beberapa waktu kemudian, akhirnya tamu yang sangat ditunggu dari Yaman ini datang. Nah, ternyata dia adalah seorang pria, yang pria tersebut bernama Hambali. Yang ternyata si Hambali ini adalah anak kandung dari Abi Saifullah. Nah, Abi Saifullah itu siapa? Nah, jadi si Abi Saifullah ini adalah tangan kanan dari Walid gitu ya, atau wakilnya dari si Walid. Jadi sebagai orang kepercayaannya Walid ya, yang ia bertanggung jawab atas berbagai aktivitas internal kelompok ya, termasuk perekrutan anggota baru dan pelaksanaan ritual yang menyimpang ini diwakilkan sama si Abi Saifullah ya. Jadi si Abi ini digambarkan sebagai sosok yang setia kepada Walid dan turut serta dalam menegakkan doktrin-doktrin sesat yang diajarkan dalam sekte tersebut ya. Nah, singkat kata, kedatangan Hambali rupanya sangat disambut baik oleh Walid yang merasa Walid ini senang banget ya, karena menurutnya mereka ini memang sangat kekurangan sosok anak muda yang bisa dijadikan idola dalam beribadah. Nah, sementara itu terlihat Hambali ya di sini baru datang dia langsung disuruh mengucapkan sumpah untuk berjihad. Nah, rupanya di tengah ikrar itu tiba-tiba si Hambali ini berhenti karena dalam sumpah itu berisi keharusan untuk taat dengan sepenuh jiwa dan raga kepada Walid. Nah, merasa tidak sesuai dengan syariat Islam, Hambali merubah sumpahnya dan menambahkannya kalau dia ini akan taat sepenuh jiwa dan raganya hanya kepada Allah, Rasulullah, lalu kepada Walid. Nah, setelah itu Hambali diberikan air minum sebagai simbol bahwa dia resmi menjadi jemaah jihad ummah. Nah, kemudian Hambali diminta agar mencium kaki Walid, dan karena disuruh oleh ayahnya, ya Hambali pun terpaksa melakukan hal tersebut. Nah, di tempat lain, ayah dari Baiduri ini rupanya telah hilang kesabaran dan di sini dia memutuskan untuk meninggalkan Kalsum atau istrinya. Karena istrinya ini sekarang sudah menganggap kedudukan Walid ini lebih tinggi dibandingkan suaminya. Nah, padahal kalau dalam Islam diajarkan kalau seorang istri ini harus taat kepada sang suami. Nah, sementara itu di tempat lain, Hambali ini diceritain sama salah satu temennya bahwa temennya ini berkata adanya ritual di dalam lingkungan Walid ini yang dikenal dengan malam berkat, yang dimana para jemaah ini harus minum air rendaman kaki Walid dan harus mau mencium kakinya. Nah, temennya si Hambali ini juga berkata kalau jemaah yang dipekerjakan di tempat itu rupanya sama sekali nggak dibayar sepeser pun, melainkan mereka hanya diperlakukan seperti budak. Nah, kemudian Hambali mendapatkan informasi juga kalau Walid ini kerap menjalankan praktek menikahkan jemaah wanita muda dengan jemaah laki-laki yang udah tua, bahkan dijadikan istri ketiga atau keempat. Nah, karena mendengar cerita dari temannya itu, Hambali merasa kalau ada sesuatu yang gak beres nih dengan ajaran Walid. Nah, beberapa waktu kemudian Walid kedatangan jemaah baru, yaitu 6 wanita muda ya. Jadi 6 wanita muda diceritakan mereka ini adalah mantan PSK ya. Diceritakan mereka mau tobat dan masuk ke pondoknya si Walid ya. Nah, kedatangan 6 wanita cantik tentu membuat Walid ini tersenyum dan merasa bahagia karena jemaah yang akan dijadikan budak ini terus berdatangan. Nah, Walid meminta para jemaahnya itu untuk membuka cadarnya satu persatu karena mereka ini
telah dianggap seperti anaknya sendiri gitu ya. Karena Walid ini merasa harus mengenal nih anak-anak perempuan satu-satu, makanya cadarnya dibukain tuh satu persatu. Padahal itu hanyalah modus. Nah, salah satu di antara mereka ini adalah wanita yang bernama Mia. Nah, intinya di sini Mia mau tobat, dan di sini Walid mengatakan kalau Mia ingin tobat dan Mia ingin berubah, Allah ini akan menerima taubatnya. Nah, Mia pun menangis haru karena Walid bersedia membimbingnya. Walid lalu memeluk Mia. Nah, ternyata pada saat Walid memeluk Mia, istri ketiga Walid ini melihat pelukan itu dan dia menangis. Nah, namun si istri kedua justru memarahinya karena dianggap istri ketiga ini melanggar perintah Walid. Nah, si istri ketiga ini membalas bahwa justru ini Walid nih salah nih suami kita nih karena ia ini melanggar perintah Allah. Nah, istri kedua ini menanggapi dengan mengatakan bahwa dia tuh udah ikhlas dan tidak pernah mempermasalahkan apa yang dilakukan sama Walid. Jadi memang walaupun sesama istri Walid tapi kerap ada beda pendapat ya. Nah, namun di titik ini memang yang benar istri ketiga ya. Istri kedua nih kayak berasa tutup mata aja nih. Nah, nggak disangka rupanya istri pertama datang. Di sini istri pertama justru malah marah sama istri kedua karena ia membiarkan hal yang salah terjadi. Nah, kemudian di tempat lain adegan beralih ke Hambali yang saat itu ia menemui ayahnya. Nah, di sini ia ingin mempertegas atau mengkonfirmasi ya sama ayahnya bahwa kabar di luar ini banyak banget ya kabar buruk tentang jihad ummah. Nah, di sini sang ayah menjawab bahwa di akhir zaman nanti akan banyak fitnah. Nah, ayah Hambali lalu mengklaim bahwa Walid adalah Imam Mahdi yang selama ini dinantikan. Nah, Hambali di sini terdiam dan tak menyangka ayahnya begitu tersesat dalam aliran sesat. Keesokan harinya, Abi menceritakan bahwa ia kembali bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruhnya menyampaikan agar Walid ini menunjuk penerus perjuangannya. Nah, di sini Walid menolak karena merasa masih sehat. Ngapain gua harus menunjuk penerus gua menurutnya. Nah, namun si Abi ini menjelaskan maksudnya ini agar Walid ini mulai menyiapkan generasi selanjutnya. Nah, sementara itu Baiduri berjanji pada ayahnya akan menyadarkan ibunya bahwa ajaran Walid ini sangat sesat. Nah, sang ayah ini berterima kasih dan mengatakan ia bersedia menerima istrinya kembali jika benar-benar meninggalkan jihad ummah dan kembali mengurus keluarga. Kemudian saat hendak bergabung dengan para istrinya Walid, Baiduri ini tersengaja mendengar ceramah Hambali dan ia merasa Hambali ini berbeda dari Walid karena menyampaikan ajaran Islam yang lurus dan damai. Nah, suatu hari Walid ini mengumumkan bahwa Hambali ini akan menjadi pembimbing jemaah muda menggantikan Habibah atau mantan istrinya yang keempat yang udah diceraikan. Nah, Hambali ini merasa belum layak. Nah, namun Walid ini tetap percaya padanya. Nah, setelah itu Walid bertemu dengan Baiduri dan memintanya mencium tangan. Nah, menurut Walid itu tidak haram karena ia menganggap jemaahnya ini sebagai anaknya sendiri. Nah, dengan berat hati Baiduri pun menuruti permintaan tersebut. Nah, kedatangan Baiduri disambut hangat oleh Walid yang sangat senang karena calon Sri Kandi Islam itu akhirnya bersedia menjadi jemaah jihad ummah. Nah, saat tahu Baiduri ingin tinggal di pondok, Walid semakin senang karena bisa sering melihat Baiduri. Dan dengan sikap karismatik, ia mempersilahkan Baiduri untuk menjadikan tempat itu seperti rumah sendiri. Beberapa waktu kemudian, Hambali terkejut saat mengetahui jemaah menggunakan air bekas mandi Walid dan Rabiatul untuk minum. Nah, karena dianggap suci dan penuh berkah. Nah, ia hanya bisa beristighfar, menyadari bahwa apa yang orang katakan itu benar adanya. Bahwa di sini banyak sekali penyimpangan yang dulu ia curigai kini benar-benar nyata. Nah, sementara itu 6 jemaah perempuan kemarin ya, mantan PSK ini meminta Walid untuk menepati janjinya untuk mengajari mereka tentang Islam dan mendoakan mereka untuk mendapatkan jodoh yang ganteng seperti Hambali. Nah, Walid pun memberi mereka kajian khusus karena dianggap mereka ini jauh dari agama. Nah, saat melihat Baiduri meskipun bercadar ya, Walid kembali terpesona pada kecantikannya. Nah, kemudian dalam sebuah kajian, Baiduri sempat mengkoreksi penyampaian Hambali dan menjelaskan bahwa seorang istri ini bisa masuk surga hanya dengan menjaga sholat, puasa, marwah, dan taat pada suami. Nah, di sini Hambali terdiam, kagum dengan pemahaman agama Baiduri. Nah, ia kemudian mengeluh pada ayahnya tentang banyaknya penyimpangan di jihad ummah, termasuk praktik nikah batin dan kawin paksa. Nah, karena menurut Hambali, gadis berusia 16 tahun ini masih harus menuntut ilmu, bukan untuk dinikahkan. Nah, namun sang ayah ini membela dan mengatakan itu untuk mencegah zina di tengah kerusakan moral umat saat ini. Dan di tempat lain, Baiduri memberitahu ibunya bahwa ia telah memutuskan untuk bergabung dengan jihad ummah dan ia akan melamar sebagai pekerja di sana. Tentunya ibunya sangat senang karena merasa usahanya berhasil membuat Baiduri ini mengikuti jejaknya. Nah, Baiduri juga meminta untuk tinggal di pondok agar lebih mudah
mengikuti kajian. Nah, 2 hari kemudian Baiduri menemui Ashikin, temannya ya. Dan di sini dia mengungkapkan alasannya bergabung bukan karena percaya, tapi demi menjaga ibunya di sana. Dan dia berharap bisa membuat ibunya sadar. Nah, sementara itu Hambali semakin bingung melihat para jemaah yang begitu memuliakan Walid, bahkan sampai meminum air bekas mandinya. Nah, di sini Hambali memperingatkan bahwa apa yang dilakukan jemaah di sana adalah bid'ah, karena hal yang dilakukan mereka ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Namun para jemaah malah menyuruh Hambali ini beristighfar, karena Hambali ini dianggap menghina imam mereka. Nah, mereka malah menantang Hambali ini langsung berbicara sama Walid. Nah, pada malam hari dalam rapat bersama Walid dan para petinggi di sana, Hambali ini semakin yakin bahwa Walid ini menyebarkan ajaran sesat. Nah, Walid di sini mengaku sebagai Imam Mahdi yang akan melawan Dajjal. Hambali juga kecewa karena kok ayahnya jadi ikut semakin tersesat dan mengaku sering bermimpi dengan Rasul. Nah, Hambali bingung karena nggak berani menegur mereka. Nah, kemudian istri keduanya Walid menyampaikan bahwa Baiduri dan ibunya ini akan diberikan keberkahan karena bergabung dalam perjuangannya Walid. Nah, mereka diwajibkan membaca kitab-kitab Walid dan mematuhi aturan pondok. Nah, kedatangan Baiduri membuat istri ketiga ini cemburu karena khawatir akan dijadikan istri keempat. Nah, ia merasa Walid ini belum adil terhadap para istri yang lainnya, terutama dirinya. Nah, sementara itu Habibah, si mantan istri keempat yang udah dicerai ya, yang telah diusir juga, di sini dia terus berdoa agar bisa diterima kembali menjadi istrinya Walid. Meski tahu Walid belum adil, ia tetap berharap mendapatkan surga dengan menjadi istri yang baik. Nah, Hambali terus mencari bukti penyimpangan hingga akhirnya ia menemukan kalimat tauhid yang menyuruh jemaah taat kepada Walid. Nah, di sini ayahnya Hambali mencoba meyakinkan Hambali agar ya udah lo diem aja, lebih baik lo ikutin aja perjuangan Walid. Nah, tapi di sini Hambali semakin ragu. Nah, berapa waktu kemudian Walid menunjuk para petinggi baru. Di deretan para petinggi, istri pertama Walid ini dijadikan permaisuri. Ini kayak semacam sekretaris jenderal lah ya. Dan kemudian di sini Baiduri dipilih menjadi pemimpin kelompok putri yang terdiri dari 6 mantan PSK yang kemarin. Nah, di sini Hambali juga ditunjuk sebagai pemimpin jemaah laki-laki dan Abi atau si bapaknya si Hambali menjadi bendahara. Nah, namun gak lama setelah pelantikan, rupanya ada kasus sepasang jemaah non-muhrim tertangkap berduaan. Nah, di sini Walid marah dan memutuskan untuk melakukan hukum rajam terhadap mereka berdua dan mereka akan dieksekusi oleh orang tua mereka sendiri. Nah, di sini Baiduri kaget karena mereka berzina belum ada buktinya dan lagi pula hukum rajam itu bukan hukuman resmi di Malaysia. Nah, tapi ibunya ini mendukung keputusan Walid karena menganggapnya sesuai dengan Al-Quran. Bahkan saat Baiduri ini bertanya bagaimana jika dirinya di posisi itu, sang ibu ini menjawab ikhlas bila Baiduri harus dirajam jika terbukti salah. Nah, di sini Hambali juga nggak setuju dengan hukuman itu. Nah, namun ayahnya ini malah menuduhnya menolak hukum Allah. Nah, Hambali makin bingung dengan cara berpikir ayahnya. Nah, keesokan harinya Hambali pergi ke kota dan secara kebetulan ia berangkat bersama Baiduri. Nah, di dalam perjalanan mereka rupanya berdiskusi tentang berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam jihad ummah. Nah, dari diskusi mereka sepertinya mereka ini sepemahaman dan mereka bertekad untuk menggulingkan atau memberantas ya ajaran-ajaran Walid di pondok. Nah, kemudian Baiduri bertemu dengan temannya ya, si Ashikin dan menceritakan kejadian semalam ya saat Walid ini merajam 2 jemaah yang dituduh berzina. Nah, di sini Ashikin ini menyarankan bahwa Baiduri ini untuk lebih baik segera keluar dari tempat itu dan melaporkan Walid ke pihak berwajib karena Baiduri ini tidak akan bisa melawan Walid sendirian yang memiliki banyak banget pengikutnya. Nah, sementara itu Walid menyuruh 6 jemaah perempuan yang kemarin ya mantan PSK ini bersih-bersih pondoknya. Nah, tapi rupanya hanya Mia aja yang diajak masuk ke kamar sama Walid. Nah, di sana Walid kembali melakukan pelecehan sama Mia. Ya, ia bahkan mengatakan Mia ini cocok untuk memuaskan dirinya. Nah, anehnya di sini Mia malah senang. Nah, kemudian Hambali bercerita pada gurunya yang bernama Saleh tentang penyimpangan Walid ya di pondoknya. Nah, di sini gurunya Hambali ini terkejut karena ajaran Walid ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dan Malaysia. Ia pun menyuruh Hambali untuk mengumpulkan bukti lain. Nah, esok harinya Hambali membawa buku ajaran Walid yang menyimpang dari syariat. Nah, Baiduri terus mengawasi Walid yang kerap berduaan dengan jemaah perempuan atas nama kasih sayang ayah anak. Hambali dan Baiduri akhirnya sepakat bekerja sama menyelamatkan para jemaah dari kesesatan Walid. Nah, keesokan harinya Hambali melihat jemaah memakai air bekas mandi Walid demi keberkahan. Nah, ia marah dan menyebut bid'ah. Nah, di sini para jemaah bingung harus ikut siapa, harus percaya sama perkataan siapa, Hambali atau Walid. Dan di sisi lain Baiduri berdiskusi dengan salah satu istri Walid soal poligami.
Nah, Baiduri menilai poligami ini bukan satu-satunya cara menumbuhkan iman. Ia menolak perempuan dijadikan alat pemuas nafsu atas nama dakwah. Nah, kemudian di tempat lain Hambali membuang air bekas mandi Walid, tapi rupanya dicegah oleh ayahnya yang masih mengagumi Walid dan menyuruh Hambali tetap patuh. Nah, di sini bapaknya Hambali nggak peduli. Meski Hambali lulusan Universitas Islam ternama di Yaman, tapi dia harus tetap percaya sama Walid. Nah, kemudian di tempat lain Baiduri juga gagal membujuk ibunya agar kembali ke jalan yang benar. Nah, ibunya semakin tunduk sama Walid dan menganggap semua ajarannya ini udah sesuai sama Al-Quran dan hadis. Nah, ibunya di sini marah saat Baiduri ini menyebutkan praktik air rendaman kaki Walid adalah bid'ah. Nah, Walid kemudian memanggil Baiduri dan berterima kasih karena mengira dia dan Hambali akan mendukung dakwahnya. Nah, di waktu yang sama Hambali terus memperingatkan jemaah agar kembali ke jalan Allah. Nah, kemudian mereka lalu pergi ke rumah gurunya Hambali untuk melaporkan semua bukti penyimpangan di pondok pesantrennya si Walid. Nah, di sini Saleh berkata, Walid ini adalah salah satu tanda akhir zaman karena mengaku Imam Mahdi dan menyesatkan umat. Nah, kemudian istri ketiga ini berpura-pura sakit demi mendapatkan perhatian Walid. Nah, ternyata rupanya ia sedang hamil. Nah, kabar ini membuat istri kedua marah karena anak sebelumnya ini belum genap 2 tahun. Tapi istri ketiga ini merasa lebih banyak anak ini lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Nah, Hambali kembali menemui gurunya dan berkata Walid ini sebenarnya paham agama. Nah, tapi kini sudah tersesat. Saleh ini menjelaskan bahwa Walid hanya ingin dipuja, bahkan mengaku sering bertemu dengan Rasulullah. Ia menyarankan agar Walid ini segera dilaporkan ke Majelis Ulama Malaysia. Nah, namun Baiduri kecewa karena Saleh hanya memberikan saran tanpa bertindak langsung. Jadi ia ingin segera menyelamatkan para jemaah perempuan, lalu baru melapor polisi. Nah, Hambali memilih berhati-hati agar tidak gegabah. Nah, malam harinya ibunya Baiduri ini justru menyerahkan Baiduri kepada Walid sebagai bentuk penebusan kesalahan anaknya karena dianggap durhaka. Nah, di sini Hambali mempertanyakan alasan kenapa Walid mendorong poligami. Nah, di sini Walid menjawab bahwa itu untuk melindungi jemaah perempuan yang terusir dari keluarga serta ujian bagi mereka. Nah, keesokan harinya Baiduri dan Hambali masing-masing mengumpulkan jemaah perempuan dan laki-laki. Nah, Baiduri menasihati perempuan agar menjaga martabat dan tidak mudah dibujuk. Nah, sementara Hambali mengingatkan para lelaki akan tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, sementara itu Dewi, salah satu mantan PSK yang dulu pernah join, nggak ikut dalam pertemuan karena akan bertemu dengan Walid. Nah, pertemuan itu justru berujung pada perbuatan yang dilarang agama. Nah, keesokan harinya diumumkan akan ada acara Malam Bahtera Melayu. Nah, dalam acara tersebut, Hambali memuji suara Baiduri yang membaca Al-Quran sangat bagus sekali. Nah, Baiduri menganggapnya biasa-biasa aja. Meski diam-diam ia senang mengenal Hambali. Nah, 2 jemaah mendukung perjuangan Hambali yang makin yakin untuk menyadarkan yang lain. Nah, sementara itu Walid menggoda Baiduri dan berniat menjadikan istri utama. Nah, namun istri pertama datang dan mengajak Baiduri berkeliling. Nah, Baiduri ini curhat bahwa ia takut karena nggak bisa berbuat apa-apa melihat penyimpangan di sini. Nah, istri pertama terdiam dan ikut merasa ragu. Hambali memperingatkan Baiduri agar ikut acara malam itu, tapi jangan sampai minum air rendaman kaki. Nah, di acara, Walid mengangkat istri pertama menjadi ibu suri, lalu memilih Baiduri sebagai permaisurinya. Nah, di sini Baiduri kaget. Ia berdiri dan akhirnya pingsan. Nah, di sini Walid justru bersyukur karena rencana pernikahan akan digelar minggu depan. Nah, jemaah pun terkejut setelah sadar Baiduri menolak keras dinikahi sama Walid. Bahkan secara batin, dia mengharamkan dirinya untuk Walid. Sementara itu, rupanya ibunya Baiduri dijodohkan sama ayahnya Hambali. Nah, di sini Baiduri marah dan menolak keras. Ia menyadarkan ibunya bahwa ajaran Walid ini hanya kedok nafsu yang berkedok agama. Akhirnya ibunya sadar dan memutuskan mengikuti kata hati Baiduri. Kemudian di sini ada anak istri pertama yang bernama Fatin menangis karena Walid ini memaksanya untuk nikah batin dengan petinggi jihad ummah. Karena sebenarnya ia ingin melanjutkan pendidikan dan memohon ibunya untuk membujuk Walid. Nah, hal ini membuat Baiduri ini semakin geram dan ingin pergi. Nah, tapi Hambali memintanya sabar hingga ada cukup bukti untuk bisa menjebloskan Walid ke penjara. Nah, keesokan harinya Mia tiba-tiba pingsan dan ternyata di sini menjelaskan bahwa ternyata Mia hamil. Nah, istri pertama ini curiga ayah dari anaknya Mia ini adalah Walid. Kemudian Mia diinterogasi oleh istri kedua dan akhirnya Mia mengaku bahwa anak yang dikandungnya memang benar hasil hubungan dengan Walid. Nah, di sini ia menyesal karena merasa tertipu dengan kedok agama.
Nah, Baiduri ini marah dan ingin segera melaporkan Walid. Dan ternyata di sini juga terungkap Walid juga meniduri 6 jemaah mantan PSK yang lain. Kemudian Baiduri mengajak istri pertama bekerja sama untuk menjebloskan Walid. Nah, tapi dia masih dilema karena Walid adalah suaminya. Kemudian istri kedua tetap membela Walid sebagai utusan Allah. Nah, Baiduri lalu mengajak ibunya kabur karena tempat itu sudah sangat sesat. Mereka mendapat kabar bahwa Mia mengalami pendarahan karena dipaksa menggugurkan kandungan oleh Walid. Kemudian Baiduri meminta Asikin untuk menjaga Mia. Baiduri dan Hambali berusaha membawa para jemaah kabur, tapi rencana mereka terbongkar. Walid murka dan hendak menghukum mereka. Hambali dituduh munafik dan ditampar serta dicekik. Nah, bapaknya Hambali yang telah dicuci otaknya memutuskan merajam Hambali. Nah, saat Baiduri hampir dihukum, Hambali mengaku semua salahnya untuk melindunginya. Hentikan. Raden. Tolong Umi, Walid, tolong Walid, Walid. Nah, saat akan memperkosanya, istri pertama datang dan menghajarnya, disusul Hambali yang akhirnya berduel dengannya. Polisi masuk dan menodong Walid. Saat akan melawan, Walid pun ditangkap. Nah, ternyata laporan ke polisi dibuat oleh istri pertama ya, dari Walid sendiri yang pada titik ini dia sudah sangat jengah banget sama perilakunya Walid. Nah, berapa bulan kemudian tempat itu berubah menjadi pusat pendidikan Islam resmi terbesar di Malaysia dengan Baiduri dan Hambali kembali sebagai pengajar. Nah, kini Jihad Ummah tak lagi menjadi tempat pembodohan atas nama agama. Ia berdiri sebagai pusat pendidikan Islam sejati yang membawa cahaya ilmu, bukan kebencian. Perjuangan Hambali dan Baiduri telah mengembalikan makna agama yang sesungguhnya, penuh kasih, adil dan memanusiakan manusia, dan cerita berakhir. Dan pesan moral yang bisa kita ambil, ya dalam dunia yang semakin bising sama klaim kebenaran, film Bid'ah mengingatkan kita bahwa tidak semua yang bersorban itu suci. Dan tidak semua yang lantang bicara agama ini benar-benar mewakili Tuhan. Karena kadang yang paling banyak berbicara tentang surga justru sedang mengiring kita ke neraka yang diciptakannya sendiri. Dan film Bid'ah ini mengajak kita untuk membuka mata bahwa agama bukan alat untuk mengontrol tubuh dan pikiran orang lain. Agama adalah cahaya, bukan cambuk. Ia menuntun, bukan memaksa. Dan pada akhirnya kebenaran bukan tentang siapa yang paling bicara keras, tapi siapa yang paling jujur membela sesama. Dan keadilan bukan milik mereka yang punya kuasa, tapi bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Dan terima kasih sudah menonton kisah Bid'ah dari gue. Jika kalian merasa cerita ini membuka mata dan hati, jangan lupa di like, share, dan subscribe agar makin banyak orang yang tersadar akan bahaya penyimpangan atas nama agama. Tulis di kolom komentar menurut kalian kenapa masih banyak yang buta terhadap pemimpin yang menyesatkan dan apa yang harusnya dilakukan masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, jangan biarkan imanmu dibajak oleh mereka yang mengaku suci. Assalamualaikum.